Aku berhasil. Akhirnya aku berhasil. Akhirnya bisa menyembuhkan ibu. Juga cukup untuk membuat nilai saham rilis dari Renwang Pharmaceutical naik 3 kali. Pak, kalau sudah berhasil. Serahkan formulanya. Berikan keuangan untuk diwarisi. Kenapa harus? Ini adalah hak eksklusifku. MA. Dibesarkan di panti asuhan, ternyata memang tidak tahu balas budi. Apa maksudnya? Xiao Yan bilang kamu mau jual resep ke pesaing. Renwang Pharmaceutical mau go public. Keluarga Wang pasti tidak akan terima ada kejadian tak terduga. Aku demi resep ini. 3 hari berturut tidak tidur. Setengah tahun tidak pernah tinggalkan kantor, satu-satunya hari keluar kantor. Masih minggu lalu. Pingsan di depan meja operasi. Barulah ke rumah sakit. Kalian bilang aku jual resep. Jangan banyak Xiao Yan tidak mungkin berbohong. Meminta kompensasi, ganti rugi, atau tuntutan lainnya kepada unit atau individu manapun. Sudah cukup dengan data ini. Keluarga Wang menguatkan posisi di farmasi. Orang ini cuma punya guna sebatas itu. Itu milikku. Kembalikan padaku. Leo, katakan padaku, mengapa kembali setelah mengembara, jika kamu tidak mati? Aku tidak bisa dengan tenang menikmati semua cinta keluarga Wang. Menguasai Renwang Pharmaceutical sendirian. Xiao Yan, abaikan dia, pergi sekarang, atau kita akan mati. Atau kita Baiklah, saudariku tercinta. pergilah. Cepat pergi. Pergi, cepat pergi. Inilah keluarga yang berusaha keras aku puaskan. Namun dia mempercayai kata-kata anak angkatnya. Saya ditempatkan dalam situasi yang mematikan. Karena Tuhan memberiku kesempatan kedua dalam hidup. Kesempatan untuk hidup kembali. Kali ini, aku akan merobek penyamaranmu. Liu, Kamu pencuri. Apa sebenarnya keributan? cepat buka pintu. Hidup ini adalah hari ini. Wang Yan memfitnahku mencuri gioknya, aku dimarahi keluarga Wang. Aku dimarahi keluar. Hasil penelitian 3 bulan kerja keras kuberikan pada Wang Yan. Leo, Cepat buka pintu. buka pintu. Anak durhaka, berani-beraninya kau bersembunyi. Sembunyi kenapa? Pasti merasa bersalah. Kamu mencuri kalungku untuk dijual. Mengincar liontin giok kecil. Keluar dari panti asuhan, tidak dapat mengubah sikap buruk. Mata mana yang melihat aku mencuri? Atau maksudnya, hanya percaya dari kata orang lain. Maka bisa menuduh aku yang mencuri? Liu, Berkelahi di sekolah, catatan hukuman. Ayah yang minta orang untuk menutupinya. Baju yang kamu pakai sekarang adalah pemberian Xiao Yan setelah dia tidak memakainya lagi. Kalau jadi orang, harus tahu berterima kasih. Jangan selalu berpikir untuk mencuri. Kelihatan seperti orang miskin. Xiao Yo, minta maaf pada ayahmu. Keluarkan lain Tenjaik Xiao Yan. Terima kasih telah mengunciku di ruangan ini. Gudang lebih buruk dari rumah anjing. Berterima kasih kepada Wang Yan karena telah hidup lebih dari 10 tahun, menikmati hakku. Tetap berterima kasih. Sekarang kalian menghalangi pintu. Untuk sebuah liontin giok yang belum pernah saya lihat sebelumnya, mereka mencambuk saya tanpa ampun. Ayah, lupakan saja. Jangan berdebat karena aku dan kakakku. Liontin gioknya sudah hilang, ya sudahlah. Yang penting adikku bisa tenang, itu saja. Sebenarnya, aku tahu dia tidak bermaksud begitu. Mencari. Balikkan itu.
peti dan lemari. Jangan lewatkan laci, papan tempat tidur, retakan dinding, periksa semuanya. Tunggu sampai aku menemukannya. Tunggu sampai aku menemukannya. Aku akan mematahkan kakimu dan melemparmu kembali ke panti asuhan. Ya ampun, mungkinkah itu di bawah tempat tidur? Tidak ada. Berlutut. Kata-kata fitnahmu tadi. Telan saja. Lalu minta maaf. Kamu, ayah. Lihat dia ingin memukulku. Xiao Xiao, apa kamu gila? Jiajikmu. Kamu. Dan kamu. Begitu masuk langsung teriak bilang aku curi barangmu, buktinya mana ruang tamu. Lorong bahkan di depan pintu kamarmu ada kamera terpasang. Mau lihat rekaman kamera gak lihat pas hari kamu kehilangan barang aku apakah selalu di ruang bawah tanah revisi skripsi? Leo, kamu itu. Kamu mau pukul aku ini kakak kedua MU Leo. Kamu benar-benar berpikiran sempit. Kamu ingin menyakiti keluargamu sendiri. Keluarga sendiri pantas Xiao yang bilang di sekolah, kamu temperamen kasar, nilai buruk, karakter rendah sebenarnya tidak mau peduli kamu tapi aku profesor di Universitas Jiangcheng. Kamu buat mukaku ditaruh di mana? Beberapa tahun ini, saya selalu masuk 3 besar di fakultas. Setiap tahun saya hidup dari beasiswa. Pen yang saya beri kamu waktu tahun baru. Dari beasiswa negara. Anggur diberikan ke Wang Zheng. Dari gaji kerja sambil kuliah. Bagaimana bisa menurutmu saya malah di urutan terakhir? Dan bermoral buruk. Kenapa kamu bilang begitu? Tidak mungkin. Xiao yang jelas bilang bahwa tiap ujian kamu gagal dan guru. Selalu menunjukkanmu. Bagaimana bisa begitu? Mau saya telepon ketua jurusan sekarang biar dia bacakan nilai saya ke kamu? Omong kosong. Xiao yang sudah bilang banyak kali. Kamu berkelahi di sekolah. Di lab perusahaan, tidak ada aktivitas. Status keluarga Wang, bertindak sesuka hati. Kamu masih mau membantah. Apapun yang dikatakan oleh Xiao Yan MU benar, Xiao Yan MU benar. Kalau begitu, biarkan Xiao yang membantu rencana IPO Renwang Pharma MU. Dia yang bahkan salah menyalin data, kamu berharap dia bisa membawa perusahaan kemana? Wang Zheng, kemarilah. Ada urusan. Tanda tangani ini. Kamu panggil aku apa? Berani panggil sekali lagi. Aku panggil kamu Wang Zheng. Kenapa? Apa menurutmu kamu bisa jadi ayahku? Setia kepada tugas, tidak menyesali, atau menanggung-tanggung. Mulai hari ini. Janji, aku dan keluarga Wang putus hubungan total. Adalah perjanjian memutuskan hubungan keluarga. Mulai sekarang. Kalian urus diri kalian. Aku urus diriku. Anak durhaka. Dulu tak seharusnya membawa kamu dari panti asuhan kembali. Jangan banyak bicara, berlutut, tanda tangani. Kamu sudah menyiksaku begitu lama. Seharusnya sudah selesai. Tanda tangan. Atau sekarang juga, aku bongkar ke media semua kotoran keluarga Wang yang kalian lakukan. Wang Yan menggantikan status siswaku. Wang Zixia memalsukan akademik, kamu menggunakan dana publik untuk beli villa bagi putra bungsumu. Aku tahu semua ini dengan jelas, pilihlah. Kesabaranku. Tak banyak lagi. Ayah. Ayah. Kakak pasti akan kembali. Semua salahku.
Jangan pedulikan anak yang durhaka itu. Xiaoyan, di seminar medis minggu depan, mewakili Renwang Pharmaceutical. Kuangkat kamu sebagai wakil direktur. Data obat baru untuk promosi saham Renwang Pharmaceutical. Tapi Xiaozhou bilang 10% tikus percobaan mengalami gagal hati akut. Itu tikus memang fisiknya lemah. Kak, jangan sampai ketakutannya. Yo Yao dari Kangze Pharmaceutical akan menghadiri pertemuan. Xiaoyan, kamu harus tampil baik. Kalau bisa membuat Nona Yo tertarik, Renwang Pharmaceutical kita bisa terhubung dengan keluarga Yo. Go public dan mendapatkan pendanaan bukan masalah lagi. Kangze Pharmaceutical, pemimpin industri farmasi di Huaguo, menguasai setengah pasar, real estate, dan energi terbarukan. Semuanya ada. Orang Wall Street melihat Tuan Yo. Semuanya harus menunduk hormat. Mereka mampu menggerakkan urat nadi keuangan global. Itu tidak berlebihan. Ayah kakek. Wakil Kepala Kangze Pharmaceutical, Yo Mingyu, dan aku punya hubungan dekat. Dia orang berpengaruh di depan Yo Yao. Ucapannya lebih berpengaruh dibanding direktur penelitian. Desak. Mengajak bertemu dengannya. Untuk meminta wakil kepala Yo membicarakan yang baik-baik tentang kita di depan Nona Yo. Nantinya Renwang Pharmaceutical ingin bekerja sama dengan keluarga Yo, itu tidak akan sulit. Benarkah? Kapan mulai hubungan ini? Kenapa tidak bilang dulu? Aku tahu, Yan kecil kita paling cakap, tidak seperti kebanyakan orang. Selain menyebabkan masalah di rumah, dia tidak memiliki keterampilan apapun. Tampaknya keluarga Wang menjalani kehidupan baik. Ini dia. Setelah, saya sama sekali tidak memiliki hubungan apapun dengan keluarga Wang lagi. Itu hanya rumus dari laboratorium. Aku bisa ingat semua formula obat baru dari kehidupan sebelumnya. Pengetahuan teori. Bahkan 20 tahun lebih maju dari zaman ini. Benar. Hari ini hari Jumat. Yo Yao dari Kangze Pharmaceutical ada di kantor. Yo Yao mengadakan rapat penelitian dan pengembangan di kantor pusat setiap Jumat. Tim mengumumkan kegagalan uji klinis obat baru minggu lalu. Menunggu jawaban datang padaku. Memberikan jawaban tepat di depan. Pak Guru, cepat untuk Kangze Pharmaceuticals. Orang yang ingin saya temui. Apakah dia bisa tetap menjadi ratu bisnis di masa depan? Semua tergantung pada apakah saya bersedia memberikan kesempatan ini kepadanya. Periksa ulang, semua bekerja semal, biarpun menggali 3 kali lipat tetap akan menemukan masalahnya. Pak Yo, tolong berhenti sebentar. Memiliki proyek pengembangan obat. Ingin bekerja sama dengan perusahaan Anda. Dari perusahaan mana Anda berasal? Ingat dari Kangze. Saya ingat daftar mitra Kangze Pharma. Tidak ada pemasok berseragam sekolah. Belum mendirikan perusahaan. Saya berharap Tuan Yo dapat menginvestasikan 10 miliar untuk membantu mendirikan perusahaan baru. Kamu bercanda denganku. Pergi sekarang. Saya bisa mengabaikan. Proyek obat baru kalian gagal bukan karena aktivitas antibodi rendah. Tapi karena target kalian punya kelemahan alami. Seperti membangun gedung pencakar langit di atas pasir hisap. Dan saya bisa mengganti fondasinya. Menjadi beton bertulang. Itu saja. Berdasarkan ini, investasi 100 miliar dan mendirikan perusahaan baru. Formula obat baru seperti perusahaan Anda itu. Saya punya puluhan lagi. Misalnya ini, obat melawan kanker payudara. Lebih unggul dari milik Roche, setidaknya 3 tahun lebih maju. Benar-benar? Kalau Anda tidak percaya, bisa minta tim riset Anda periksa sekarang. Kalau rencana ini Benar sebagus yang Anda bilang. 100 miliar bukan masalah, tapi saya mau 50% saham di perusahaan baru. Paling banyak, 20%. Nilai dari resep-resep ini jauh lebih dari 10 miliar. Kalau Pak Yo merasa tidak sepadan, kita berhenti saja. Ikut saya ke atas. Peralatan laboratorium lengkap. Entah keledai atau kuda. Lebih baik periksa dulu barangnya. Di kehidupan sebelumnya, habiskan 3 hati di laboratorium. Resep-resep itu sudah terukir dalam DNA saya. Hasil verifikasi 7 kelompok baru keluar, resep obat baru lebih bagus dari data standar di database laboratorium. Semalam, rapat dewan diadakan via video konferensi, investasi 10 miliar disetujui bulat. Sabtu depan konferensi medis.
Ayahku membatalkan perjalanan Nuakiskivi Kosvis. Ingin secara pribadi bertemu dengan bakat luar biasa yang membuatku menghabiskan anggaran seluruh Departemen R. Seperti apa penampilannya? Sampaikan terima kasihku pada Direktur Yao. Yakin, uang ini jadi investasi paling berharga sejak pendirian Kangze Pharma. Ada syarat tambahan. Kamu menjabat sebagai wakil presiden eksekutif di Kangze Pharma. Perusahaan dalam tahap pengembangan obat baru, butuh orang sepertimu mengawasi. Bisa, tapi harus punya kendali atas urusan SDM di Departemen R&D. Pekat sepertama. Urusan SDM Departemen R&D, menggantikan direktur dengan petugas kebersihan, aku akan menandatanganinya. Kamu bisa beristirahat di ruang istirahat, aku akan memeriksa jam 2 siang, orang Departemen Hukum akan mengajakmu mendaftarkan perusahaan baru. Sudah terpikirkan nama? Mengatasnamakan Yao An Biologi. Leo, kenapa di sini? Bersiap-siap memakai data curian dari Renwang Pharma untuk menipu di Kangze Pharma? Menurutku, kamu pencuri. Wang memelihara kamu 20 tahun hanya untuk melihat serigala berbulu domba seperti kamu. Yo, lihat. Orang ini dulu di Renwang, cuma memanipulasi data dulu. Sekarang dia di sini, siapa tahu niat buruknya? Leo, sebaiknya kamu segera keluar dari Kangze. Teknologi milik Wang bukan untuk kamu ambil. Jika pintar, segera kembalikan formula yang kamu curi. Kalau tidak, aku akan pastikan kamu tidak punya tempat di industri farmasi. Kenapa diam saja? Kina betak? Menurutku kopi yang kamu pegang juga curiannya. Kurasa ini juga dibeli dari uang curian. Leo, seumur hidup kamu cuma bisa mencuri? Sudah selesai? Berisik, bising, berisik. Berani-beraninya menyiramku? Lizou, gila. Aku membunuhmu. Saya tidak mendengar apa yang baru saja dikatakan Wakil Presiden Wang. Katakan lagi. Lepaskan, atau aku akan panggil keamanan sekarang. Ini Kangze Pharmaceutical, bukan balai leluhur keluargamu atau keluarga Wang MU. Tidak tahu, dan siapa sebenarnya Anda? Tuan Yo, binatang buas ini aib bagi perusahaan Anda. Saya menuntut agar anak yang tidak berbakti ini dihukum berat. Karena semua orang dari Renwang Pharmaceutical sudah di sini, saya akan memanggil manajemen senior Anda ke ruang konferensi. Sekarang saatnya saya memperkenalkan diri secara resmi kepada Anda semua dan, kebetulan, menjalankan wewenang saya. Pikir kau cukup berkualifikasi untuk memberitahu? Apakah Anda memenuhi syarat atau tidak? Anda harus menelepon Presiden Yao dan bertanya kepadanya apakah saya, Leo, memenuhi syarat untuk mengadakan pertemuan ini. Apa? Xiao Yan, Leo memukul orang di depan umum di perusahaan, duduk di kursi utama memberi perintah, menganggap aturan Kangze sebagai dekorasi. Memanggil banyak orang ke sini. Jelas untuk pelaksanaan publik. Sepertinya Kang D akan mengeluarkan larangan industri. Anak durhaka ini berani mengubah data di Renwang. Di Kangze dia lebih nakal lagi. Semoga dia tidak mengacaukan kerjasama kita dengan Kangze. Kalau tidak, aku takkan memaafkannya. Tim dari Renwang Pharmaceutical datang untuk berunding dengan Kangze. Sekarang berikan pendapat, siapa yang setuju siapa yang menolak. Pertama saya nyatakan sikap saya. Saya menolak. Haha. Anak durhaka, apakah kamu gila? Kursi itu juga bukan untukmu duduki. Berani sekali menolak, pergi dari sini. Seperti pepatah itu, jika ingin menghancurkan seseorang, buat dia gila dulu. Semoga dia tidak menyusahkan kita di Renwang. Lagi pula, kita datang dengan niat baik. Dia pikir siapa dia? Kang D ini dibangun untuk dia. Mr. Yo duduk di sini, giliran siapa berbicara? Sebagai Presiden Eksekutif Kangze Pharmaceutical, saya juga menentang. Saya menentang. Sangat baik. Lolos dengan suara bulat. Agenda kedua, memecat Wakil Presiden Yao Mingyu. Siapa yang setuju, siapa yang menolak? Saya setuju. Setuju. Bagus. Agenda ketiga. Mulai hari ini, Kangze Pharma menghentikan semua kerjasama dengan Renwang Pharma. Siapa yang setuju? Siapa yang menolak? Saya setuju. Setuju. Direktur Yo, apa maksud Anda? Kami Renwang Pharma datang untuk bekerja sama. Bagaimana bisa Anda percaya fitnah anak durhaka itu? Anak durhaka. Dengar Anda anggap anak angkat permata dan anak kandung rumput.
Tidak mengerti mengapa tidak menghormati naga sejati, tetapi memuja belut tanah. Otak dibuat dari apa? Tuan Zhou, apa maksud Anda dengan ini? Validasi silang oleh 7 tim peneliti di Kangze Pharmaceutical. Formula obat baru Ten Liu semuanya mampu melampaui pilihan pengobatan saat ini. Ditulis ulang sepenuhnya. Obat dalam pikirannya. Pengetahuan farmakologi Lebih dari buku teks apapun saat mereka 20 tahun lebih maju. resmi menunjuk Bapak Liu sebagai wakil presiden eksekutif. Mulai sekarang, beliau akan itulah sikap saya. Apa? Bukankah dia orang yang bahkan tidak bisa mencampur media, setahun cuma tidur di laboratorium? Kau menyebut orang membuat pasien sakit Pak. Hidup puluhan tahun lebih. Dengan sebutan seperti itu, Pak Wang, matamu sudah buta sejak 20 tahun lalu. Bagaimana bisa bodoh mendorong naga keluar? Dan malah menganggap anak angkat sebagai harta. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin aku bisa mendorong naga keluar? Pak Wang, mencemaskan hal ini sekarang tidak ada artinya. Semua kerjasama antara Kangze Pharmaceutical dan Renwang Pharmaceutical resmi dihentikan mulai sekarang. Semua denda akan dikirim ke perusahaan Anda oleh Departemen Hukum sesuai kontrak, tanpa ada yang terlewat. Departemen Hukum menyiapkan dokumen pendaftaran Zhoan Biotech. Sekarang tinggal tanda tangan. Ayo pergi, jangan biarkan mereka menunggu terlalu lama. Xiao Yan, apa yang terjadi? Bukankah kamu bilang Yoli, pembangkang itu, bahkan tidak bisa mencampur media? Sekarang kenapa menyembunyikan sesuatu? Dan juga ada formula obat baru yang bisa mengubah rencana perawatan. Ayah, Yao suka tipe cowok manis yang tampan. Liu orang yang hanya Mengandalkan wajah untuk hidup. Hasil tes yang tak pasti itu mungkin saja palsu, dibuat oleh Yao. Mereka barusan pura-pura akting. Pasti mereka sedang akting. Tunggu dan lihat saja. Konferensi medis minggu depan, Tuan Tua Yo akan datang. Selama makalah Zixia menarik perhatian. Menurut perhatian Zhou, perusahaan obat Renwang tidak hanya akan mendapatkan investasi dari Kangze, tapi juga membuat Yo tahu. Kangze, yang bisa mengambil keputusan, selalu adalah ayahnya. Benar, Yao sekarang hanya asal bertindak. Tuan Yao adalah editor utama di Pusat Kesehatan Huazhong. Menekankan kemampuan akademik kuat, tidak bisa menerima kekurangan. Kemampuan Liu mungkin bahkan tidak bisa bertemu Tuan Yao. Iya, Pak. Zixia adalah profesor di universitas selama bertahun. Berapa makalah diterbitkan di jurnal inti domestik dan luar negeri atas nama Renwang Pharmaceutical, memberikan kontribusi ke pusat kesehatan dengan kemampuannya. Tentu, Nanti, kejutan Pak Tua pasti dukung kami. Wang Yan, kapan data bisa dikirim ke saya? Kalau terus menunggu, makalah itu bakal ditolak. Ayah khusus meminta agar artikel ini membuat Pak Yao terkesan. Apakah kamu ingin merusaknya? Saya juga tidak bisa apa-apa, mesin sentrifugal dan sequencer di lab rusak semua. Datanya tidak bisa keluar. Tunggu 2 hari lagi, teknisi datang besok. Tunggu, Berapa lama lagi harus menunggu? Liu selalu mengirim data cepat ketika butuh. Bagaimana denganmu? Apa yang terjadi kali ini? Kakak. Bukan saya sengaja untuk menunda. Sebelumnya data percobaan anti kanker ini selalu dicatat oleh Liu. Sekarang dia pergi, langsung lepas tangan, banyak data penting belum disinkronkan ke server. Bagaimana kalau kamu telepon dia dan tanya? Dulu dia paling mendengarkan kamu, kalau kamu bicara, pasti dia berikan. Bukankah dia selalu tidak berprestasi, tidur di laboratorium, dan menghabiskan waktu? Sekarang kenapa data penting semua ditanggung jawabnya? Kamu sebelumnya tidak mengatakan begitu padaku. Kakak. Bukankah dia sedang berbuat jahat? Dia tahu data ini penting. Saat pergi dia sengaja menghapus file lokal, dia ingin menghancurkan kita Renwang. Beberapa hari ini aku terus memulihkan data, tapi tidak bisa buat hasilnya. Baik, aku akan tanyakan. Anggap saja memberinya kesempatan untuk berubah. Dia benar-benar berpikir bahwa meninggalkan keluarga Wang bisa membuat sesuatu dari dirinya.
Leo, aku Wang Zixia. Aku butuh data percobaan klinis obat anti kanker baru Renwang Pharmaceutical minggu lalu. Kirimkan padaku sekarang, nanti aku akan beri email kepadamu. Kamu belum bangun atau belum sadar situasi sekarang? Apa maksudmu, Lizu? Berani kamu ngomong begitu padaku? Kamu pikir kamu siapa? Memperlakukan aku seperti pelayan, menyuruh ambil teh dan harus lihat air muka? Profesor Wang, dengar baik-baik Wang Zixia, pergi sejauh mungkin. Jangan ganggu aku. Leo, aku kakakmu, berani kamu ngomong begitu? Keluarga Wang sia-sia memeliharamu. Bertahun. Kak, kapan kamu menganggapku sebagai adik? Bangun, aku dan keluarga Wang sudah lama putus hubungan. Wang Yan bukan kesayanganmu, bilang dia lebih baik dari aku dalam segala hal, butuh data. Minta sama dia aja. Kak, jangan marah sama Leo, dia sengaja melawan kita supaya kita gagal kirim tulisan. Dia sengaja membangkang agar pengajuan kita gagal. Tapi jangan khawatir, saya akan cari cara lain untuk soal data ini. Mungkin besok teknisi akan memperbaiki peralatan dan bisa memulihkan sebagian data. Memulihkan? Sudah mencari 3 hari, belum menemukan data fragmen. Pihak medis Huazhong semakin mendesak. Jika terus begini, makalah itu akan gagal. Bagaimana menjelaskan kepada ayah dan tampil di depan Tuan Yo? Kalau Leo tidak memberikannya, kita buat sendiri. Toh Wang Zixia hanya melihat hasil data. Mungkin tidak akan menyelidiki proses. Kak, sebenarnya saya punya data cadangan. Saat saya berhubungan dengan Leo sebelumnya, saya diam-diam menyimpannya. Hanya saja belum sempat saya susun. Tadi saya panik sejenak. Lupa tentang itu. Punya data cadangan, kenapa tidak bilang lebih awal? Berikan, saya akan susun untuk pengajuan. Kak, jangan buru-buru. Data ini belum dimasukkan ke komputer. Saya lembur malam ini, besok saya kirim. Istirahatlah dulu, jangan korbankan kesehatan. Pengajuan ini tanggung jawab. Cepat, harus diberikan padaku sebelum besok. Tanpa kamu, Leo, keluarga Wang kita tetap bisa sukses. Pusat Pameran Kota Jiang. Yo Yao memang bekerja cepat. Kantor bagus ini segera ditentukan. Aku harus membalas kebaikan. Pertemuan medis minggu depan, Yo akan hadir. Dia adalah editor utama medis Huazhong, hadiah pertemuan ini pasti akan membuatnya mengingat. Artikel yang disubmit ini mengenai rekonstruksi sebaliknya senyawa perintis. Dari mana laboratorium kecil ini coba-coba, teknik ini bahkan tim terkemuka di luar negeri belum berhasil. Ada yang bisa melakukan rekonstruksi senyawa perintis. Butuh data miliaran dan algoritma simulasi molekul presisi. Laboratorium terkemuka di negara kita belum mendekati. Mungkin hanya makalah asal jadi. Rantai logika di artikel ini presisi seperti pisau bedah. Deduksi datanya lengkap, tidak sembarangan. Profesor Yo Qishan, cepat lihat, makalah ini menyebutkan algoritma yang sepenuhnya baru. Dengan algoritma ini, siklus pengembangan obat bisa dipersingkat setidaknya setengahnya. Li Heng, usia kamu sudah tua, masih gampang bersemangat. Bulan lalu, ada tim yang dengan heboh mengklaim telah menemukan vaksin kanker. Hasilnya, mengganti label protein virus flu. Disingkap oleh rekan sejauh. Tidak ada yang bahan tertawaan internasional. Makalah ini di sini. Parameter untuk penghitung adalah parameter yang disesuaikan oleh laboratorium kami bersama Universitas Cambridge. Direncanakan untuk bulan Maret. Penulis makalah di Nature. Siapa? Bagaimana dia dapat memiliki parameter ini? Penulisnya adalah Leo dari Yoan Biotech. Haruskah saya menelepon kontak mereka atau kirim email ke Leo untuk meminta lebih banyak informasi penelitian? Tidak konfirmasi. Melihat aplikasi parameter dan logika algoritmanya, Anda tahu penelitiannya pasti merupakan terobosan besar di dunia medis. Menggunakan algoritma deduksi terbaik, bisa mempercepat siklus pengembangan obat 2 kali lipat. Ya, bisa menyelesaikan banyak masalah penelitian yang sulit untuk dipecahkan. Lizhou. Kenapa nama ini terdengar akrab?
Apa saya mendengarnya Apa kita ketemu di seminar? Atau disebutkan dalam rencana kerja sama tim manapun? Tidak peduli. Mulai prosedur peninjauan darurat. Makalah ini. Luity peninjau. Saya akan melakukan peninjauan akhir. Selain itu, segera rangkum abstrak makalah dan grafik datanya. Rangkum 3 bahasa, Inggris, Jerman, Prancis. Kirim semua. Kamait peninjauan hadaya ke doktrin liberal. Makalah ini tidak boleh terabaikan. Oh Ypsilona, Pak, ada berita buruk, produk kita berisi faktor transfer rekombinan. Hasil klinisnya sudah keluar. Tidak seperti beberapa perusahaan, berisik besar. Tindakan kecil. Hasil klinis perusahaan Anda belum keluar. Apakah Wakil Presiden Wang belajar meramal? Atau Anda menganggap hasil uji coba kecil sebagai berhasilnya uji klinis? Uji coba kecil. Pak Zhou, informasinya tertinggal. Data efektivitas inti kami sudah lama keluar. Data efektif jangka pendek bagus, keamanan jangka panjang belum ada. Deteksi efek samping belum dilakukan, berani dikeluarkan. Saya berani taruhan, dalam 3 menit. Akan ada pasien klinis. Datang ke sini. Mencari penjelasan darimu. Omong kosong. Semua pasien kami ikut kontrol, tidak ada efek samping. Li Zhou, jangan sebarkan rumor di sini, merusak reputasi kami, Renwang. Tidak akan terjadi. Tiket konferensi. Setelah kami sembuhkan semua pasien di seluruh negeri, obat baru kalian hanya bisa dipakai untuk merawat babi setelah melahirkan. Pak Zhou, aku mengingatkan dengan baik hati. Jangan sampai tertipu oleh orang jahat. Biarkan kamu berbangga beberapa menit, pasien klinis sebelumnya mengalami masalah. Ditekan hingga takut berbicara. Di kehidupan ini, saya ingin balas dendam kalian. Minta pasien bersiap. Salam hormat para hadirin. Konferensi ilmiah kedokteran dimulai. Pertama-tama, Wakil Presiden Renwang Pharmaceuticals, Wang Yan, akan berbagi hasil penelitian penting kepada kita. Lencana peserta. Para rekan sekalian, hari ini fokus Transfer factor recombinant. data klinis fase 2 menunjukkan setelah pasien defisiensi imun minum obat. Pulih ke tingkat normal. Efek samping. Hanya 1%. Wakil Presiden Wang, data Anda ini sangat menakjubkan. Apakah ini berarti sejarah pengobatan imun ditulis ulang, obat ini masuk pasar, nilai pasar meningkat 5 kali lipat? Kita harus cepat-cepat mencari konek. Jika bisa membeli saham awal, ini adalah bisnis tanpa risiko. Berkat putra saya, Xiao Yan. Pilih dari target. Ke uji klinis. Si kecil Yan. Hampir 300 malam tanpa tidur. Kami di Renwang Pharmaceutics. Memang ingin menjadi pemimpin industri farmasi domestik. Tentu saja. HM, anak Yan kami memang sejak kecil sudah pintar dan cerdas. Dia jauh lebih baik dari anak pemberontak itu. HMPH, aku mengusirnya dari rumah saat itu. Ini adalah keputusan terbaik yang pernah saya buat. Saudari, kakek Yo Kishan. Hampir tiba. Dia melihat penelitian dan pengembangan obat kami. Ditambah lagi, Anda memilih. Kangze Pharmaceutical akan dievaluasi kembali. Hubungan dengan Renwang Pharmaceutical saatnya tiba. Kita bisa bergabung dengan keluarga Yo yang berkuasa. Ya. Kekuatan keluarga Wang jelas. Berdasarkan hasil penelitian nyata, berbeda dengan Lian Yo yang hanya mengandalkan wanita, malah terlihat sesaat, namun dasarnya tidak kuat. Karena terburu-buru. Akan merugikan diri sendiri dan orang lain. Pak Wang, kita harus lebih bekerja sama ke depannya. Betul Pak Wang, obat baru mengisi kekosongan dalam negeri. Renwang Farmasi akan jadi pemimpin besar di masa depan. Pemimpin besar. Perusahaan hitam seperti Renwang Farmasi. Dia juga layak. Semua, saya Lin Hu. Lin Jianguo. Setengah bulan lalu ikut uji klinis obat Renwang. Obat baru itu uji klinis. Kalian jamin penuh keyakinan. Bilang obat baru pasti tidak akan ada bahaya mati, dan bisa meringankan biaya medis selanjutnya. Ayah saya berharap besar. Mencoba obat tersebut, kurang dari 3 hari tubuhnya kejang. Organ-organ gagal, bahkan pagi ini dia meninggal di depan rumah. Kalian Renwang Farmasi kejam tiada banding, mengorbankan nyawa orang. Cepat kembalikan nyawa ayah. Apa? Obat Renwang Farmasi bermasalah, tetap dimakan. Kamu omong kosong.
Uji klinis kami semua diperiksa ketat. Bagaimana ada korban jiwa? Menurut saya, dibayar perusahaan pesaing datang buat kacau. Penjaga keamanan mana? Keamanan di mana? Cepat usir orang gila ini keluar. Omong kosong. Ini adalah obat yang kalian berikan kepada ayahku. 3 kali sehari, 2 pil tiap kali. Saya sendiri yang mengawasinya minum. Dan juga, ini uang yang kalian suruh aku bayar, biaya deposit untuk uji klinis. Pagi ini saya pergi ke Renwang Pharmaceutical untuk meminta penjelasan. Tapi apa yang dilakukan staf Anda? Mereka tidak menyelesaikan masalah, menekan saya ke tanah dan memukuli, juga menyebut sesuatu tentang ayah saya. Mereka mengatakan ayahku lelaki tua dengan kesehatan buruk. Dia pantas mendapatkannya karena menang 3 kali lipat. Lihatlah luka di tubuhku. Inilah yang dilakukan oleh perusahaan sah seperti milik Anda. Wang Yan, sertifikat konferensi. Berhenti berpura-pura. Tingkat positif palsu dari obatmu membunuh sel imun normal 43%, bukan 1%. Kau melakukan ini untuk mendapatkan persetujuan. Menipu investor. Mereka memalsukan data eksperimen tanpa izin, mengubah risiko mematikan menjadi bencana besar. Itu diubah ke apa yang disebut kisaran aman. Lizzo, kamu berpikir sembarangan. Kami, Renwang Pharmaceutical, adalah perusahaan berpuluh tahun. Tidak mungkin ada pelanggaran hukum. Xiaoyan, jangan buang waktu dengan dia. Cepat lapor polisi agar mereka bisa menangkap orang gila penuh kebohongan ini. Polisi memang harus memeriksa, ini pekerjaan saya. Rumah sakit terlibat uji klinis. Laporan asli tes Tuan Lin Jiangwo, laporan ini jelas menunjukkan. Pada hari kedua Tuan Lin Jiangwo ikut serta dalam uji coba. Aktivitas kekebalan sel menurun 60%. Tetapi kalian malah mengubah data menjadi peningkatan 12%. Ini bukan masalah sepele apa namanya? Tidak mungkin, tidak mungkin. Bagaimana kamu bisa dapat laporan ini? Jika ingin orang tidak tahu. Kecuali tidak melakukannya. Wang Yan. Keluarga Wang. Selesai. Keluarga Wang kali ini benar-benar tamat. Pak Tua You datang. Pak Tua You datang. Tuan Yokishan datang, pasti. Melihat makalah yang Zixia kirim. Huadong Medica, terpesona oleh bakat Zixia, membuatnya datang ke sini hari ini. Hari ini adalah kesempatan bagi keluarga Wang kami. Pasti karena Zixia sudah menerbitkan banyak makalah baik di dalam maupun industri menganggap sebagai jenius medis. Tuan You menghargai kecakapan akademis. Nanti dia pasti akan mendukung kami. Benar sekali. Selama Tuan You menyetujui saya, ada kesalahan dalam obat baru Xiaoyan, selama You bekerja sama, kita akan melewati masa sulit. Hanya Zixia kita yang benar-benar kompeten, tidak seperti anak durhaka itu. Meskipun dia merusak obat baru Xiaoyan, bagaimana? Saat itu, dengan makalah Zixia, keluarga You akan tetap mendukung kita dan membiarkan semua orang menyaksikan. Kekuatan Renwang Pharmaceutical. Zixia Xiaoyan, Tuan You datang kemari sendiri hari ini untuk mendukung Renwang Pharmaceuticals kita. Hari ini keluarga kita benar-benar berkilau. Tuan Li, saya sudah membaca makalah yang Anda kirim ke jurnal kedokteran Huazhong. Teori deduksi balik yang Anda ajukan merupakan terobosan yang benar-benar menjadi sejarah. Kami telah segera menghubungi tim profesional, menerjemahkan makalah tersebut ke dalam 3 bahasa, Inggris, Jerman, dan Prancis. Semalam kami mengirimkannya kepada Komite Penilai Penghargaan Medis Liber. Meskipun tidak mendapatkan penghargaan apapun, cukup membuat dunia medis global melihat kemampuan peneliti dari negara kita. Astaga, Liu ternyata mendapat pengakuan dari Tuan You. Pak Tua You, Anda memuji. Saya melakukan yang harus saya lakukan. Dibanding penghargaan ini, saya berharap algoritma ini segera diterapkan dalam ilmu kedokteran klinis. Membawa kabar baik bagi lebih banyak pasien kanker. Bagus sekali, inilah yang seharusnya menjadi motivasi peneliti. Tenang saja, saya sudah mengorganisir pertemuan ahli di universitas medis di seluruh negeri.
agar teori penelitian Anda bisa segera diterapkan. Benar, untuk pengembangan obat baru, jika ada kebutuhan teknis apapun, Kedokteran Huazhong. akan memberikan dukungan akademis profesional dan gratis. Jika ada kebutuhan, silakan cari saya kapan saja. Bukankah Yo bilang akan mendukung di Renwang Pharmaceutical? Kenapa malah jadi dekat dengan Leo? Selesai. Selesai semua. Pak Zhou, salah sangka, Zhixia dari Renwang Pharmaceutical kami mengirim artikel ke Huazhong Medical. Apakah Anda melihat makalah itu? Apakah itu ditulis oleh Zhixia? Leo mencuri sertifikat konferensi, hasil penelitiannya. Itu pencurian. Salah sangka. Data eksperimen dalam tesis Wang Xia itu diuji di laboratorium, kan? Kalau bukan karena tua. Saya tidak ingin keluarga Wangmu dipermalukan di media nasional. Kerjasama dengan Departemen Pengawasan Obat dan Pendidikan menindaklanjuti pelanggaran akademis Wang Xia. Hah? Kau malah menuduh Pakli plagiat. Sungguh tidak tahu malu. Saya tidak melakukannya. Data ini diperoleh dari eksperimen sendiri. Data eksperimen yang kamu dapatkan sendiri. Wang Zhixia, selama 3 tahun di Renwang Pharmaceutical ini, proyek pembentukan kembali senyawa ini. Jenis proyek ini. Profesor Wang yang terhormat pernah menelitinya? Dari pemilihan topik hingga penurunan data, makalahmu itu. Mana yang bukan hasil susah payahku di malam hari, lalu kupinjamkan padamu? Aku. Gugup dan menghindar. Profesor Wang yang terhormat berani bilang aku yang mencuri proyekmu? Atau katakanlah selama bertahun-tahun ini. Aku yang memberimu data eksperimen. Membantu kamu tentukan arah eksperimen agar kamu menjadi jenius di dunia medis. Kamu benar-benar mengira punya kemampuan itu? Ikut dalam topik ini. Bantu aku membangun senyawa awal dari belakang. Pemikiran itu ada, hanya belum lakukan eksperimen. Aku bantu kamu. Baiklah. Kebetulan, hari ini di depan rekan medis nasional, di depan media. Berbicaralah dengan baik kepada semuanya. Apa pemikiranmu? Apa inti logika dari pilihan ini? Apa juga? Ingat topik ini. 10 tahun kemudian baru tim internasional terbaik mengajukan bentuk awalnya, lalu 8 tahun lagi dioptimalkan menjadi teori lengkap. Katanya Wang Zhixia sudah lama punya ide. Bagaimana mungkin? Aku tidak ingat lagi. Dulu aku catat di buku catatan. Kemudian hilang. Apakah catatannya hilang atau kamu memang tidak ada ide? Aku benar-benar tidak ingat. Profesor Wang bilang aku mencuri idenya, katanya topik ini sudah dipikirkannya sejak lama. Tapi tentang logika inti topiknya malah tidak bisa mengungkapkannya. Tidak ada yang berpikir ini lucu? Lebih lucu lagi adalah data akademis Profesor Huang selama bertahun-tahun ini. Ini semua hasil jerih payahku di lab. Justru, aku yang paling banyak berkontribusi dalam bidang akademik, malah dianggap tak berguna oleh keluarga Wang. Setiap hari lembur di lab, jadi hanya dianggap tidur di lab. Sekarang setelah kalian tinggalkan aku, kamu serahkan makalah baru ke Huazhong Medical. Kelihatannya, Wang yang mulainya kasih kamu data palsu ya? Wong Yan. Kapan kamu bisa kirim datanya ke aku? Jangan khawatir ya. Data ini ditulis tangan dan belum dimasukkan ke komputer. Malam ini aku lembur dan besok pagi akan kukirimkan kepadamu. Kata Wang Yan. Datanya selalu dia tulis dan kirimkan ke MU untuk diperiksa. Bagaimana mungkin ini palsu? Soal kertas peserta, aku sudah bilang padamu. Data itu kubuat begadang, eksperimen diawasi olehku. Tapi kau percaya? Bukankah selama ini kau bilang aku orang tak berbakat, kalah dengan Wang Yan? Profesor Wang yang hebat, ingat itu. Aku di sini. Kamu adalah orang yang disebut-sebut jenius medis saat aku tidak ada. Kamu adalah orang yang dipermainkan oleh kebohongan Wang Yan. Tidak, aku tidak seperti itu. Data-data itu, Aku ikut membantu menyusunnya. Itu semua Leo. Dia membesar-besarkan jasanya Kak. Kamu ikut pulang, aku jelasin ke kamu. Bagaimana kamu menjelaskan data penelitian yang kau kirim ke jurnal medis Huazhong, bahkan data eksperimen dasarnya salah? Kita pulang dulu, ya? Ayah, kita semua salah dalam hal pencapaian medis aku. Wang Zhixia, bahkan tidak bisa menandingi satu jari Liu. Dialah orang yang harusnya kita hargai di keluarga Wang. Kita.
Kita salah mengira naga sebagai manusia biasa. Aku tidak percaya. Kamu mahasiswa berbakat yang kubiayai untuk belajar doktoral di luar negeri. Makalah yang kamu publikasikan dan penghargaanmu, mana yang tidak kebanggaanku? Bagaimana mungkin kalah dengan Leo, anak yatim piatu? Dia hanya menghabiskan hari-harinya dengan mencuri hasil orang lain. Bagaimana bisa punya pencapaian setinggi itu? Ayah, Gelar tidak mewakili kemampuan. Asal-usul tidak mewakili semua. Urusan Renwang Pharmaceutical nanti. Saya tidak akan ikut campur lagi. Saya sudah lelah, kembali dulu. Kak, jangan pergi. Maafkan saya. Wang Zheng, kamu bisa meremehkan latar belakangku, tapi tidak bisa menafikan kerja kerasku. Orang yang kamu bicarakan ini, lewat banyak malam, membantu anak perempuanmu meraih nama sebagai jenius medis. Mahasiswa unggulan yang kamu banggakan bahkan bisa salah menghitung data eksperimen. Ini bukan masalah keahlian. Prejudi sudah membuat kalian buta sejak lama. Pak Wang. Baru saja, hasil penelitian Pak Li telah diakui oleh komunitas medis internasional. Fakultas Kedokteran Huazhong, kita sudah menerima email dari 3 pemenang Nobel di bidang kedokteran. Mereka semua mendukung algoritma rekonstruksi terbaliknya. Orang yang kamu remehkan adalah tiang masa depan dunia medis di negara kita. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Pak Wang, Aipsilono Perge. Hanya sebuah makalah kan? Apa masalahnya? Perusahaan kita, Renwang Pharmaceutical, besar. Satu makalah tidak akan menjatuhkan kita. Kita punya Xiaoyan dan King He. Tak perlu ragu datang ke konferensi. Ya, ayah dan ibu benar. Ahli trading diakui di Wall Street. Akhir-akhir aku mengikuti saham bioteknologi yang bergerak baik. Asalkan dana Renwang Pharmaceutical kita investasikan ke sana. Pasti dalam 3 bulan akan berlipat ganda. Ayah lihat ini, dalam seminggu ini grafik sahamnya selalu naik. Institusi keuangan pun menambah investasi. Ayo pergi. Pak, tenang saya. Masalah uji klinis obat baru sudah saya selesaikan. Orang-orang yang bikin ribut di pusat pameran sudah saya selidiki. Semua itu orang suruhan Leo yang sengaja ingin merusak reputasi Renwang Pharmaceutical. Besok saya akan biarkan media merilis beberapa pengumuman dan beberapa ahli menjelaskan. Opini publik akan segera mereda. Leo ingin menjatuhkan kita dengan masalah sepele ini, sungguh tidak masuk akal. Anak durhaka, saya bawa dia dari panti asuhan, perlakukan dia dengan baik. Tapi lihatlah, begitu punya kekuatan, dia mulai berlagak di depan saya. Xiaoyan. Jangan pedulikan trik kecil Leo. Obat ini harus segera masuk fase klinis ketiga, tidak boleh menghambat progres peluncuran. Baik. Saya sudah mengatur semuanya. Kerja sama dengan Klinik 37. Saya sudah menghubungi, minggu depan bisa mulai. Begitu obat kekebalan ini diluncurkan, pasti akan membuat Renwang Medicine kami berhasil terdaftar. Siapa itu Leo? Xiaoyan sangat hebat. Setelah Renwang terdaftar, Xiaoyan adalah kontributor terbesar. Oh ye Qinghe. Saham dibeli hari ini. Saat penutupan sore tadi, Saya lihat. naik 5 titik, loh. Bagaimana kalau kita ambil sebagian dana dari perusahaan, khusus membentuk departemen investasi, serahkan ke kamu untuk kelola. Siapa tahu ya, lebih menguntungkan daripada bisnis obat-obatan. Hahaha. Qinghe. Kamu sudah bermain saham setengah tahun ini. Sebenarnya dapat berapa? Ayah, lihat ini. Ini hasilku setengah tahun ini. Saham Mingri Medis Saat penutupan pas, sudah naik 5 poin. Kalau tren ini berlanjut, bisa naik 10 poin lagi. hahaha. Tidak mengecewakan, memang anakku. Besok, Aku suruh keuangan. siapkan 20 miliar, bentuk departemen investasi, serahkan semuanya padamu. Tenang, ayah. Aku akan bekerja baik. Tidak berencana ikut campur urusan perusahaan. Nantinya, aku buat Leo mengerti. Tinggalkan keluarga Wang bukan apa-apa, tapi tanpa dia, tetap kuat. Kami masih punya Wang Qinghe, dan ada Xiaoyan yang Keluarga Wang penuh dengan bakat. Tidak perlu mengandalkan si pengkhianat Leo. nanti Xiaoyan urus obat-obatan. Qinghe urus investasi. Semakin makmur, hahaha. Baik.
Mulai besok. Xiaoyan fokus pada uji klinis fase 3, sedangkan King He mempersiapkan invest. Saya ingin semua orang melihat, tanpa Liu, keluarga Wang akan menjadi semakin baik. Ayah saya bilang tadi hari ketemu denganmu. Ngobrolnya sangat menyenangkan. Dia bilang sudah lama tak bertemu orang yang paham akademis dan punya visi. Itu pujian berlebihan dari Pak Yo. Saya melakukan apa yang harus saya lakukan. Mendapat pengakuan dari Pak Yo adalah kehormatan. Kemarin di pameran kamu bilang, berharap algoritmi ini digunakan di klinis agar pasien kanker lihat harapan. Tak hanya ayah saya, juga saya. Sebelumnya investasi di Yoan Bio ada pertimbangan komersial, kini saya yakin. Investasi kali ini, pastinya sangat berharga. Tujuan belajar kedokteran adalah untuk menyelamatkan nyawa. Saya mendirikan Yoan Bio untuk mengembangkan obat yang lebih baik, menyelamatkan lebih banyak orang. Menghasilkan uang hanyalah nilai tambah dari hal ini. Dengar waktu kamu meninggalkan keluarga Wang, kamu ingin memulai usaha sendiri dan mendapatkan banyak uang. Ingin membuktikan diri depan keluarga Wang. Ada cara menghasilkan uang. Kalau tujuan saya hanya uang, saya tidak akan memilih belajar kedokteran. Belajar kedokteran berat, durasinya lama. Kata-kata ini disampaikan ke orang lain, mungkin tidak banyak yang percaya. Kalau kamu tidak percaya, kita bisa coba. Coba saja. Apakah kamu punya dana lebih? Besok saat pasar buka beli saham Tomorrow Pharma. Ingat, pastikan dijual semuanya hari ke-7 pasar tutup. Jangan terlambat sedetik pun. Kamu serius? Tomorrow Pharma memang sedang naik banget. Banyak orang ikut beli. Kamu yakin masuk sekarang masih bisa untung? Tentu saja, aku juga berencana membeli sedikit, untuk perusahaan mendapatkan sedikit biaya pengembangan. Sedikit yang kamu katakan. Sebetulnya berapa? Investasi ekuitas dan lainnya, tim riset perusahaan dan jalur produksi sudah siap. Di akun ada 2 miliar. Simpan 1 miliar sebagai dana darurat. Aku investasi semuanya. Itu yang kamu sebut sedikit. Lizzo. Jika ada kesalahan dalam investasi 1 miliar ini, seberapa besar dampaknya terhadap arus kas perusahaan? Obat besok adalah saham sensasional di kehidupan lampau, jika saya tidak salah ingat. Selama 7 hari ke depan, saham ini akan terus naik limit dan harganya tepat akan berlipat ganda. Namun, pagi ke-8, muncul skandal penipuan keuangan. Harga saham akan turun terus-menerus, akhirnya delisting. Investasi keluarga Wang. Sepertinya akan rugi di sini. Tuan Yo. Leo tidak pernah melakukan sesuatu tanpa keyakinan. Jika saham ini mengalami masalah, saya akan memberikan 10% saham Yoan Biotech kepada Anda. Sangat yakin sekali ya. Rugi, tanggung jawab saya. Saya harus pergi ke lab sejenak. Obat baru dari Yoan Bio ini harus saya awasi daripada hasil dari saham. Saya lebih peduli kapan obat ini bisa diterapkan secara klinis. Berikan manfaat untuk lebih banyak pasien. Saya pelihara kalian untuk apa? Uji klinis fase 3, masih muncul efek samping. Masalah sebenarnya muncul di tahap mana? Pak Wang, beberapa obat Renwang Pharma sebelumnya dikontrol Liu untuk data klinis, dia teliti soal detail. Tidak pernah ada masalah. Kita bisa hubungi Liu, minta kembali. Mungkin dia bisa temukan di mana masalahnya. Orang tidak bisa melakukan apa-apa, ya? Saya memanggil kalian bukan untuk pajangan. Saya akan mengatur bagian R&D untuk menyelidiki masalah ini malam ini. Tapi, Pak Wang, peluncuran obat baru mungkin lebih cepat. Sepertinya akan tertunda. Beritahu mereka bekerja siang malam. Jika tertunda setahun, kita berhasil mengembangkan obat, tetapi pasar sudah habis. Obat ini hanya untuk perawatan pasca melahirkan babi. Pak Wang, jika kita mempercepat waktu tanpa menyelesaikan masalah, masalah lebih serius mungkin akan muncul. Saya hanya memberi kalian 3 hari. Selesaikan masalah ini atau seluruh bagian R&D harus berkemas dan pergi. Ayah. Masuk. Xiaoyan ketemu wakil direktur Wang di koridor. Dia nyebut sesuatu, obat baru perusahaan, Sanchi, seperti ada masalah. Parah enggak? Jangan ganggu perputaran dana. Nggak masalah besar kok. Tim aku suruh urus. Syukurlah, ada kabar baik. Departemen investasi kita beli saham penuh di Mingrip Pharma, penutupan pasar naik batas.
Beneran ya Kinggel Hehe? Tentu saja. Departemen Investasi untung 10 juta. Obat baru bisa dikembangkan tanpa Leo? Semua masih jadi. Karena King Hee pandai bermain saham, lebih baik alihkan dana operasional Departemen Penelitian ke investasi. Saat untung nanti, laporan kinerja juga bisa dianggap bagian saya. Kak Ching Hee. Karena, Kamu berbakat di bagian ini, punya ide, bisa? katakan, Aku berencana menyerahkan semua dana perusahaan padamu untuk dikelola, hasilkan lebih banyak uang. Bisa menyimpan lebih banyak modal kerja perusahaan. Bagaimana menurutmu? Xiao Yan. Berapa modal kerja Departemen Pengembangan kalian? 500 juta. 500 juta. Xiao Yan, kamu tidak bercanda, kan? Tidak bercanda. Uang ini awalnya untuk keadaan darurat Departemen Pengembangan. Karena tidak ada masalah, bisa memberikannya padamu dulu. Cari uang, setelah itu kembalikan untuk pengembangan. Tidak masalah, kan? Tenang Xiao Yan, pastikan akan mengurus uang ini dengan baik. Dalam waktu sebulan, aku membuatnya jadi 1 miliar. Kita bisa membuat orang tua senang. Hahaha, aku sudah tahu mencari kamu pasti benar. Besok, uang ini akan aku minta bagian keuangan transfer ke akun Departemen Investasi. Besok pagi aku ke kantor, buka pasar beli semua saham Tomorrow Pharma. Jangan bilang orang tua uang ini adalah dana riset. Ketika aku menghasilkan uang, baru beri mereka ke... Aku punya cara. Kalau orang tua tanya, bilang Departemen Investasi butuh dana ekspansi. Orang tua tidak akan curiga. Tunggu saja, kelola 5 miliar jadi 10 miliar, dia Leo. Hanya bisa menulis beberapa makalah, gunanya apa? Kalau bicara soal kemampuan, masih harus lihat kita saudara. Baiklah, saya tunggu, saat itu kita semua bisa merayakannya. Hahaha. Semua lihat, Mingri Pharmaceutical. 7 hari harga saham melonjak. 5 miliar yang kita masukkan sudah jadi 10 miliar, tapi ini baru permulaan. Saya berani jamin, saham ini setidaknya bisa naik 3-5 kali lagi. Manajer Wang, 7 hari harga melonjak. Tapi Mingri Pharmaceutical tanpa berita konkret, hanya pernyataan bisnis umum. Apakah lonjakan ini murni manipulasi dana menarik perhatian sebelum predator jual saham? Sekarang kita dapat laba 2 kali. Apakah kita harus ambil laba dan keluar supaya... Xiao Zhang. Beberapa hari lalu kamu curiga, sekarang berlipat ganda dan kamu masih khawatir. Saat kakakku bekerja sebagai pialang di Wall Street, kamu kuliahkan, keputusannya mana mungkin salah. Xiao Zhang, akan saya katakan lagi, alasan hari ini bisa naik dan terkunci di batas atas, menunjukkan modal utama belum ditarik. Ada ruang untuk kenaikan di masa depan. Tahap tidak boleh jual satu saham pun. Mengurangi posisi dianggap melanggar aturan. Xiao Yan, lihatlah. Baru 7 hari, 5 miliar jadi 10 miliar. Saya bilang akan memberi kejutan, tunggu saja. Tidak lama lagi orang tua kita akan melihat kita dengan cara berbeda. Apa artinya Leo? Kakak tetap yang paling hebat. Oh iya, tadi baru tarik 2 miliar, kamu sudah beli semua, kan? Kebetulan ada yang jual, aku beli semua buatmu. Besok pasar buka. Kemungkinan besar bakal langsung naik. Semua saham sudah habis jual. Tapi aku masih nggak paham. Pagi tadi terus naik. Pagi tadi masih naik. Masih ada ruang untuk naik. Kenapa harus jual? Nggak ada kenapa. Sadar kapan berhenti. Di pasar saham, Tidak ada kenaikan yang abadi. sekarang modal sudah 2 kali lipat. Cukup sudah. Kamu memasukkan 1 miliar dan mendapat 1 miliar. Masih bilang ini sekedar main-main. Kalau itu dianggap kecil, perusahaan investasi lainnya bisa tutup. Ngomong-ngomong, kenapa begitu yakin harus jual hari ini? Kamu nggak takut kalau besok harga sahamnya naik lagi? Bisa meramalkan masa depan. Kamu percaya nggak? Sekarang kamu ngomong apa? Aku percaya. Aku dengar kalau Renwa juga beli saham ini, mereka lagi merayakan sekarang. Saham medis besok ini. Buat mereka, pohon uang. Pohon uang. Menurut aku, ini seperti bom yang dibalut gula. Awalnya manis. Setelah meledak, tidak akan tersisa. Maksudmu? Saham ini akan bermasalah. Besok pagi bukti manipulasi keuangan Yaoi Pharma akan terungkap. Saat itu, saham ini akan mengalami 29 kali batas turun, jatuh sampai delisting, 500 juta yang diinvestasikan keluarga Wang tidak akan tersisa. Tidak bisa mengembalikan. Perusahaan mereka tidak terlihat masalah besar. Risiko di pasar saham selalu tersembunyi di tempat yang tidak terlihat. Kamu pikir masih ada ruang untuk naik?
Tapi ini mungkin adalah godaan terakhir dari pelaku pasar. Saham minggu obat sekarang terus turun karena pengaruh opini publik. Cepat, jual semuanya, berapapun harganya. Berapapun yang bisa. Cepat, cepat. Pak Wang, tidak bisa dijual. Sudah terblokir oleh tawaran jumlah besar. Tawaran melebihi 5 juta. Bahkan jutaan saham kita tidak punya hak suara. Apa? Mana mungkin? Ini hanya opini publik. Pak Wang, cepat lihat. Pak Wang, perusahaan ini cuma perusahaan palsu. Beberapa tahun ini selalu merugi terus. Kenaikan sebelumnya cuma untuk manipulasi pasar. Sekarang jika berita sudah terungkap, tak ada yang mau beli. Keskivi Kode akan terus jatuh harga sahamnya. Uang kita kayaknya akan habis semua. Apa-apa? Ini gimana sih? Kemarin kan masih baik-baik saja. Baru ambil 2 miliar dari Departemen R&D. Jangan-jangan semuanya hilang. Hilang. Semuanya hilang semua. Lizzo. Berita tentang kecurangan keuangan dari Mingri Medical terus. Begitu pasar dibuka langsung batasan besar menutup batas. Lihat tren ini. Setidaknya ada lebih dari 10 batas. Delisting pun mungkin terjadi. Kenapa kamu tidak kaget? Di internet semuanya heboh. Sudah diduga. Aku sudah bilang padamu sejak kemarin harus jual. Kok kamu tahu? Sangat tepat. Leo, Buat ikan kakap kukus kesukaanmu. Mama lama nggak ketemu kamu. Malam punya waktu pulang. Kita makan bersama. Makan. Seperti dulu, aku duduk di bangku kecil, di depan dapur. Melihat sekeluarga makan. Setelah kalian selesai makan, aku akan ambil sisanya. Mana mungkin? Dulu itu ibu yang salah. Beritahu ibu, apa yang ingin kamu makan, ibu masak untukmu. Tidak perlu. Sekarang jika ingin makan apa, bisa buat sendiri. Kalau tidak ada apa-apa lagi, aku tutup dulu. Jangan, bagaimanapun juga, kita sudah satu keluarga. Malam nanti kamu pulang. Ayahmu ingin bicara denganmu. Oh ya? Oke, nanti aku pulang. Kebetulan, ada beberapa hal yang ingin aku bicarakan dengan jelas kepada kalian semua. Lizzo. Keluarga Wang pasti ada urusan denganmu. Kamu pergi sendiri. Bagaimana jika mereka bikin masalah padamu? Aku ikut denganmu. Mungkin bisa bantu kamu. Xiaoyan, King He, kalian berani mengalihkan lebih dari 2 miliar dari Departemen Penelitian untuk saham. Arus kas perusahaan terputus, bank masih menagih pinjaman. Bagaimana perusahaan bisa beroperasi? Aku mau cari uang lebih banyak. Untuk bantu ringankan beban. Siapa sangka obat besok begitu cepat bermasalah. iya kan, Pak? Obat besok buat laporan keuangan palsu. Hal seperti ini, waktu megang kendali, nggak pernah lihat. Ini cuma kejadian tak terduga, nggak bisa disalahkan sepenuhnya. Sudah. Ngomong ada gunanya apa? Yang penting sekarang adalah menyelesaikan masalah dana. Sayang, tenang saja. Sudah panggil balik Leo. Ingat nggak, dulu asal kita baik sedikit. Kasih dia makan hangat. Dia menurut kita. Sekarang dia dekat sama Yozong. Asal dia biarin Kang Zep Harma invest uang ke kita. Masalah keluarga Wang kali ini kan bisa teratasi. Mama benar. Wajah Leo. Pas dilihat Nona Yo. Tinggal biarin dia ngomong-ngomong di depan Nona Yo. Kang Zep Harma invest beberapa miliar ke kita. Bukannya hal mudah, kan? Nanti. Bukan cuma menutup kerugian saham. Pengembangan juga bisa terus berjalan. Anak durhaka ini, saat kritis, hanya bisa berguna sejauh ini. Semua sudah siap? Tenang, semuanya sudah siap. Bagaimanapun dia berubah, dia tetap anak saya. Asal saya bujuk dia, dia akan ikut dan patuh pada saya. Si pengkhianat balik lagi. Xiao Yo. Akhirnya kau datang, ayo masuk cepat.
Ini siapa? Tuan Yo, silakan masuk. Makan. Saya tidak makan. Kali ini pulang ada beberapa hal yang harus dibahas jelas dengan kalian. Anak durhaka. Ibumu jam 3 pergi pasar beli bahan, kembali masak. Sikapmu bagaimana? Ada hormat orang tua tidak? Xiazhou, ibu buat ikan bas kukus favoritmu. Ada apa? Makan sambil bicara. Anak durhaka, apa kamu mau melawan? Keterlambatan kasih sayang lebih murah daripada rumput. Setelah kalian bawa aku pulang. Pernah kalian ajak aku makan di meja ini? Cukup. Jangan pura-pura. Panggil pulang. Ada apa? Langsung ngomong. Xiaozhou. Kenapa bicara seperti itu, anak kami? Bagaimanapun Kita adalah keluarga. Keluarga Wang dalam masalah, jadi kita panggil pulang untuk diskusi. Kamu tidak mungkin biarkan keluarga Wang bangkrut, membuat orang lain berkata kamu tidak tahu berterima kasih. Bukankah begitu, Tuan Yo? Nyonya Li, hati-hati dengan kata-kata Anda. Liu adalah mitra bisnis saya. Saya menghormati keputusannya. Apa hubungannya keluarga Wang dengan saya? Wang Zheng, kamu sendiri yang menandatangani surat pemutusan hubungan keluarga. Kamu lupa? Kamu lupa? Kamu lupa? Tapi, itu hanya kata-kata marah. Kamu adalah anak kandungku. Keluarga Wang ada masalah besar. Bagaimana kamu diam? Anak kandung. Dulu kalian bilang aku beban. Paksa aku serahkan hasil penelitian, bilang aku tak tahu berterima kasih, kenapa kala itu tak bilang? Sekarang perusahaan sudah jalan buntu. Baru ingat kalau aku anak kandung. Maaf, predikat anak keluarga Wang tak layak buatku. Lagi pula, aku tak punya kewajiban menutup kekuranganmu. Xiao Yo, bagaimana bisa bicara begitu? Bagaimanapun kami telah membesarkanmu, kamu mesti membantu kami. Anggap balas budi pengasuhan kami. Betapa pentingnya jasa pengasuhan. Aku tebak, kalian pasti ikut-ikutan investasi di pasar saham lalu rugi besar, putus asa, baru ingat aku, anak kandung yang pernah ditinggalkan, anak kandung yang ditinggalkan. itu cuma kecelakaan. Hei, kamu kan ahli trading di Wall Street. Kenapa sekarang disebut kecelakaan? Aku kemari bukan untuk dengar alasan kalian. Aku mau bilang bahwa saham medis besok akan mengalami penurunan harga sampai 29 kali sampai keluar dari pasar. Pikirkan rencana matang. Keluar dari pasar? Tidak mungkin. Percaya atau tidak terserah kalian, pokoknya aku sudah sampaikan semua. Kenapa kamu begitu yakin? Akan mengalami 29 jat. Angka spesifik ini berasal dari mana? Dia pasti asal bicara saja, ingin goyang kita. Mau lihat kita gagal. Bagaimana keluarga kalian punya nyali bilang begitu sembarangan tahu tidak dia di saham kesehatan esok? Sebenarnya kasih tahu berapa penghasilannya. Apakah kalian tahu di saham kesehatan esok? Dia untung dari saham yang sama dengan yang kita beli. Menghormati Tuan Yo dan kekuatan Kangze Pharmaceutical. Tapi kamu bilang Leo. Dia menghasilkan banyak uang dari saham ini hari ini, memakai grafik candlestick. Mereka mungkin bahkan tidak memahami. 7 hari lalu, Leo menginvestasikan 1 miliar yuan membeli saham Tomorrow Medical dan menjualnya sebelum pasar tutup ketika harga saham di batas atas. Laba bersih 1, operasinya tepat hingga ke menitnya. Anda mengatakan dia berbicara. Apa? Dia dapat laba bersih 1 miliar? Kok bisa? Akun saya, ikuti Leo beli 20 juta. Sekarang naik 2 kali lipat. Akun Tuan Li, terkait operasi dana perusahaan, lain kali. Saya akan asisten kirim Ke email Tuan Wang, biar kalian lihat bagaimana Leo yang katanya tidak paham investasi memimpin di dunia investasi. Bagaimana kamu tahu untuk menjual sebelum penutupan kemarin? Berita keuangan palsu besok baru terungkap. Bagaimana kamu bisa memprediksi sebelumnya? Operator utama menaikkan harga saham untuk menjualnya. Ketika saham terus naik tanpa alasan positif yang nyata, itulah saat risiko tertinggi. Kenapa? Kamu seorang jenius trader dari Wall Street. Apakah tidak tahu hal ini? Kamu benar-benar cerdas. Xiao Yan bilang di sekolah nilai belajarmu paling rendah. Di lab perusahaan tiap hari tidur, mana mungkin paham investasi. Kamu itu kucing buta yang ketemu tikus mati. Orang adalah
Dulu aku anggap kalian keluarga, nggak mau bertengkar, selalu berusaha menyenangkan kalian, kalian bilang aku manusia, aku terima, kalian bilang nilai belajarku jelek. Aku nggak membantah. Tapi sekarang kita sudah putus hubungan, kalian apa berhak kasih aku label? Profesor Wang, nilai belajarku, setelah itu kamu cek nggak? Murid yang kamu anggap nilai paling rendah ini. Tulisannya dipublikasi di headline jurnal kedokteran Huazhong, kamu udah baca baik-baik belum? Buat kamu. Yang katanya jenius trader Wall Street. Memegang uang keluar lebih dari 2 miliar dana besar tanpa penelitian, tanpa analisis laporan keuangan. Berdasarkan firasat, langsung invest di perusahaan dengan penipuan keuangan yang akan delisting. Membawa bencana bagi seluruh keluarga, dengan tingkat kemampuan seperti itu. Masih berani menyebut diri jenius. Masih berani menganggap aku manusia. Dan kamu. Wang Yan. Obat imun yang kalian kembangkan, hentikan saja. Memaksa masuk pasar akan merugikan orang-orang. Obat baru yang saya kembangkan sudah melewati uji klinis tahap 3, minggu depan. Nanti kalian bisa datang lihat, siapa sebenarnya. Yang tidur sepanjang hari di lab dan siapa yang benar-benar melakukan penelitian bermanfaat bagi pasien. Anak durhaka, keluarga Wang dalam kesulitan, tidak membantu, tidak apa-apa. Masih menertawakan dari samping. Kamu sudah berinvestasi, saham untung 1 miliar, masa kamu tidak bisa bantu keluarga Wang kita sedikit? Mimpi. Saya menghasilan uang untuk meneliti obat baru demi kesejahteraan pasien, bukan untuk menutupi kerugian saham kalian, apalagi untuk kalian terus berfoya-foya. Anak durhaka. Saham Future Medical pasti akan delisting. Saya bilang, lebih baik kalian bersiap dari sekarang. Ini terakhir kalinya saya peduli pada kalian. Mulai sekarang. Jangan pikirkan saya lagi. Kita sudah putus hubungan. Saya tidak akan membantu. Kalau begitu keluarga Wang kami, Bukanka, akan benar-benar hancur. Bagaimana saya bisa hidup ke depannya? Xiao Zhou, ibu tahu salah, mari kita kembali seperti dulu, ya? Kali ini, mama pasti jadi mama yang baik. Dulu waktu aku butuh kamu. Tidak beri kasih ibu. Sekarang tidak butuh, jangan berpura-pura. Lagi pula, sebaiknya segera jual perusahaan itu. Uang hasil penjualan cukup untuk kalian hidup nyaman beberapa tahun, lebih baik daripada bangkrut nanti. Tidak punya tempat tinggal. Itu adalah usaha keluarga Wang selama beberapa generasi. Itu hidupku. Bahkan kalau mati pun, aku tidak akan jual. Jual atau tidak terserah kamu. Orang seperti Wang Yan, karakternya buruk dan tidak punya kemampuan. Hanya bisa menghindar dari tanggung jawab dan bermain tipu daya. Bagaimana dengan kalian? Sebaiknya usir dia dari perusahaan, dari keluarga Wang. Kalau tidak, akibatnya akan lebih parah untuk kalian. Bagaimana bisa kamu mengatakan itu? Aku juga demi kebaikan keluarga Wang. Hanya saja sedikit tidak beruntung. Benar kan? Kamu tahu sendiri. Mereka tetap keluargaku. Orang seperti Wang yang penuh tipu daya, aku sudah bilang semuanya. Mau mendengarkan atau tidak, tergantung mereka. Pak Yo, mari kita pergi. Xiao Zhou, Ayah, kami salah. Setelah makalah Xiao You publikasi, itu jadi sensasi di dunia medis. Universitas Jiangcheng mengundangnya untuk memberi kuliah. Andai dia tetap adikku, aku bisa jadi wakil direktur rumah sakit. Kak, menurutmu jika dulu memperlakukannya lebih baik? Sebelum berinvestasi di Tomorrow Pharma, dia akan memperingatkan lebih awal, sehingga aku tidak kehilangan 2 miliar dan menghancurkan keluarga. Semuanya salahku karena tidak. Kalau saja dulu. Aku tidak mengikuti saran dan tidak alihkan dana penelitian untuk saham. Rumah tidak akan berubah seperti sekarang. Atau aku pergi dari sini saja, supaya tidak merepotkan kalian. Jangan ngomong seperti itu. Mulai sekarang kamu anakku, penerus keluarga Wang. Baiklah ayah, tetapi rumah menjadi seperti ini karena Liu. Kudengar dia akan meluncurkan obat baru, jika kita bisa mendapatkan resep obatnya. Kita bisa mengembangkan dan menjual, itu bisa bantu keluarga Wang atasi kesulitan ini. Kamu benar.
Nanti, aku akan memaksanya kembali, berlutut dan meminta maaf, lalu terus mengembangkan untuk kita. Kamu sedih, Ja? Mungkin. Bisa jadi. Ini mungkin takdirku. Takdir untuk sendirian. Belum tentu, kok. Nanti aku akan menemanimu. Hari ini adalah hari penting bagi jutaan penderita diabetes di seluruh negeri. Zhowan Biotech mengembangkan Layu 1. Setelah uji klinis ketat, hari ini resmi diluncurkan ke pasar. Selanjutnya mari kita sambut dengan tepuk tangan. Presiden Yo, Zhowan Biotech untuk kita. Memperkenalkan obat baru ini. Terjadi sejak berdirinya Zhowan Bioteknologi, obat pertama yang dikembangkan. Setelah menjalani 3 tahap uji klinis, produk ini dapat meningkatkan kontrol glukosa darah pasien diabetes hingga 80% dan menggandakan kualitas hidup mereka. Produk ini kini tersedia di seluruh Indonesia, membawa kabar baik bagi lebih banyak pasien. Mengapa anggota keluarga Wang ada di sini? Hadirin sekalian, kami hadir di sini hari ini untuk menyampaikan suatu kebenaran. Liu sebelumnya bekerja di bidang penelitian dan pengembangan di Renwang Pharma. Rahasia apa yang tersisa antara keluarga Wang dan Liu? Saya di sini hari ini untuk memberitahu Anda semua rahasia ini, yaitu Liu, penyembuhan gula nomor 1, tidak dikembangkan. Kamu mencuri teknologi keluarga Wang. Mereka ingin merilis obat diabetes kami dengan nama baru. Mana ada keadilan seperti ini? Teman-teman wartawan, Leo. Dia dulu bekerja di lab kami dan mencuri formula obat diabetes dan data klinis kami. Lalu tiba-tiba jadi ketua Yoan Bio. Ini pencurian terang-terangan. Dia seperti anak kami berikan makan dan pakaian. Tapi demi uang, Dia meninggalkan keluarganya. mengkhianati orang tuanya dan mencuri teknologi kami untuk uang. Hatinya demikian anjing. Obat ini dicuri. Liu, apa yang terjadi? Kakak. Jangan ikut campur, Liu berkhianat pada keluarga Wang, hari ini pantas dia terima. Tang Yu nomor 1 milikku. Mencuri teknologimu, buktinya mana? Tentu saja ada bukti. 2 tahun lalu, rencana penelitian diabetes dari Renwang Pharmaceutical. Ini mirip dengan komposisi Tang Yu nomor 1 milikmu, beranikah kau bilang tidak mencuri? Hanya selembar kertas kusut bilang aku yang mencurinya, benar-benar lucu. Aku sudah di keluarga Wang bertahun-tahun, bagaimana mungkin aku tidak tahu kalian punya penelitian obat diabetes? Bilang tidak, berarti tidak ya? Diabetes selalu menjadi proyek penelitian rahasia Renwang Pharmaceutical kami, hanya saja tidak diumumkan. Kamu kira ganti kemasan dan nama bisa menipu semua orang lalu bilang itu hasil kerjamu? Kenapa aku harus menipu? Semuanya naiklah. Yang di atas panggung ini, keluarga Wang seharusnya sudah tidak asing lagi, kan? Mereka semua adalah karyawan yang telah bekerja di keluarga Wang selama lebih dari 10 tahun. Yang terlama, kepala tim Zhao, telah bekerja di grup Renwang selama 15 tahun, terlibat sepenuhnya dalam pengembangan semua obat baru grup Renwang. Mereka sekarang adalah anggota inti Departemen Penelitian dan Pengembangan saya. Kalian boleh tanya mereka. Saya Zhao The King, mantan kepala tim R&D Renwang Pharmaceuticals. Kami tidak pernah memulai proyek pengembangan obat untuk diabetes. Obat Zhowan Diabetes One ini sepenuhnya dikembangkan dari nol oleh kami di bawah pimpinan Li, dan tidak ada hubungannya dengan Renwang Pharmaceuticals. Ini adalah log pengembangan oleh juru tulis R&D Renwang Pharmaceuticals. Di atasnya tercatat secara rinci proyek pengembangan setiap tahunnya. Di sini, tidak ada catatan pengembangan obat diabetes sama sekali. Saya juga bisa bertanggung jawab hukum atas. Lebih lanjut,
Obat-obatan baru Renwang Pharmaceutical yang sebelumnya terkenal semuanya dikembangkan oleh Presiden Li, setelah bermalam-malam tanpa tidur dan penelitian yang penuh dedikasi. Dan Wakil Presiden Wang Yan. Saya baru bergabung dengan perusahaan ini. Mereka tidak familiar dengan operasi dasar di lab. Bagaimana seseorang yang tidak memahami penelitian dan pengembangan bisa memimpin pengembangan obat diabetes? Yang dipegang Wakil Presiden Wang. Sepertinya mereka hanya menyalin bahan-bahan dari daftar bahan Tangyu nomor 1. Wang tua, apa yang harus dilakukan? Kamu bertanya padaku, bagaimana saya tahu apa yang Ini pasti aktor yang kamu cari. Kamu suruh mereka berbohong untuk menjebak kami. Apa yang mereka katakan pasti bohong. Bohong. Menjebak kamu? Tanya orang-orang di atas panggung. Mana yang tidak merasa kesal padamu? Mengapa mereka tinggalkan pekerjaan lama di Renwang Pharmaceutical? dan rela gaji dipotong? Semua karena kamu memaksa mereka. Memaksa? Aku membayar gaji. Di mana? Karena kamu tidak kompeten. Kamu tidak mengerti langkah-langkah eksperimen tapi ingin campur. Kamu mengubah hasil penelitian. Dengan pemimpin sepertimu, siapa bisa bekerja sama? Aku tidak pernah malas dan tidur di laboratorium. Kamu lebih percaya anak angkatmu. Sekarang, karyawan lama berdiri di atas panggung, tanya mereka, siapa setiap hari di laboratorium? As a leader like you, who can really work with you? I have always told you that I never slack or slept on the job in the lab, but you don't believe me. Instead, you listen to your precious stepchild. Now, here are employees who have been with you for over 10 years standing right on the stage. Ask them who is always in the lab every day. Begadang, siapa lagi yang ketahuan tidur siang di laboratorium? Tidak, pasti bukan begitu. Pasti kalian salah paham. Xiao Yan bukan orang seperti itu. Salah paham. Kamu tidak pernah lihat rekaman Renwang Pharmaceutical, hanya dengar Wang Yan bicara terbalik denganmu, sekarang. Mereka berdiri di panggung, aku mau kamu tanya langsung pada mereka. Siapa yang ketiduran di laboratorium? Zhao. Ketua Zhao. Kalian bilang, siapa yang membohongi saya di laboratorium dulu? Siapa yang setiap hari tidur dan tidak bekerja? Pak Wang, ini catatan jaga laboratorium dari Maret hingga Juni tahun lalu. Di sini ada tanda tangan kita semua. Anda bisa lihat, waktu itu Pak Li. Orang terakhir pergi setelah jam 2 pagi, dan Pak Yan wakil direktur Wang. Selama 3 bulan, datang ke laboratorium 5 kali. Setiap kali tinggal kurang dari setengah jam, bahkan 2 kali tidur siang. Ada keterangan di catatan jaga. Pak Wang. Lihat PR 76 kasus. Laporan fase 3 uji coba obat imun. Wakil Direktur Wang, datanya kurang. Lalu dengan Mengurangi tingkat kejadian efek samping sebanyak 20 poin persen karena hal ini. Kami bertiga jadi benar-benar kecewa memutuskan untuk meninggalkan Renwang Pharmaceutical. Xiao Yan semuanya yang mereka bilang benar kamu benar-benar. tidak, ayah. Dia sengaja menjebakku. Liu menyuruh mereka untuk mengatakan begitu aku tidak memanipulasi data. Aku tidak tidur pulas, hanya lelah dan istirahat. Pak Wang, jangan percaya mereka kecil yang sangat pengertian. Liu iri pada kecil Yan. Dia mengirim mereka untuk merusak hubungan kamu dan anakmu. Jangan percaya kata orang luar. Membuat hubungan buruk. Apakah perlu? Saya sudah lama memutuskan hubungan dengan keluarga Wang. Hari ini, kalau bukan karena kalian mendesak. Saya tidak akan peduli masalah ini. Pak Wang Sheng, menghadapi catatan jaga, laporan eksperimen. Kesaksian karyawan. Anda sekarang percaya Wakil Direktur Wang melakukan kesalahan? Wang Yan, bagaimana Anda menjelaskan catatan jaga, laporan eksperimen, dan obat imun dari Riwa Pharma terkait kecurangan data? Bagaimana dengan Pak? Memastikan keselamatan kesehatan mereka. Kakap. Lizhou. Kamu menyuap orang-orang memainkan sandiwara ini. Untuk siapa ini? Bukankah ingin menghancurkan nama baik keluarga Wang? Menguasai pasar obat sendiri. Kamu penipu berarti busuk. Membayar untuk berakting. Wang Yan, kamu bisa langsung suruh orangmu memeriksa catatan ban ketua Zhao dan lihat apakah saya, Liu, pernah mengirim uang ke mereka. Kamu setiap hari berakting di depan Wang Feng. Data yang diubah saat tidur lelap. Kenapa tidak berpikir akan ketahuan hari ini? Para wartawan melihat jelas. Catatan transaksi bank saya selama setengah tahun terakhir, hanya gaji dari Yoan Biotech, tanpa transfer lain. Kami datang ke sini. Bukan karena uang, tetapi ingin melakukan penelitian dengan tenang. Saya tidak pernah bisa membangunkan orang yang pura-pura tidur. Wang Zheng, catatan jaga, laporan eksperimen, kesaksian karyawan, transaksi ban. Semua bukti ada di depanmu, tapi kamu tetap tidak percaya. Kamu lebih memilih untuk mempercayai anak angkat yang penuh omong kosong daripada karyawan yang sudah 10 tahun bekerja denganmu, anak kandungmu. Kehancuran Renwang Pharma adalah akibat perbuatanmu sendiri.
Leo, anak durhaka, keluarga Wang jadi seperti ini karena kamu. Sejak kami mengadopsimu dari panti asuhan, saya tidak pernah hidup tenang sehari pun. Xiao Yan sudah lama tinggal di rumah kami, tidak pernah terjadi hal seperti ini. Semua ini gara-gara kamu. Saya mengutuk keluarga Wang? Apakah kalian lupa bahwa dulunya kalian yang dengan sukarela mengadopsi saya dari panti asuhan? Selama bertahun-tahun di keluarga Wang, saya selalu bekerja di laboratorium hingga larut malam. Saya mengembangkan 2 produk inti untuk Ren Wang Pharma. Pada waktu itu, kenapa tidak bilang aku musuhin keluarga Wang? Kasih makan pakaian, kamu kerja di perusahaan, lihat dirimu sekarang, bukan hanya tidak bantu. Malah kerjasama dengan orang luar untuk menindas kami, kamu adalah pengkhianat. Jadi menyakiti kalian. Yang menyalahgunakan dana penelitian untuk saham itu Wang Yan. Yang membawa seluruh keluarga Wang ke jurang. Yang mengubah data eksperimen itu Wang Yan. Hampir mencelakakan pasien klinis. Kalian yang terlalu percaya dan mengikuti. Memanjakan anak angkat yang penuh dengan kebohongan. Meninggalkan aku. Ketidakmampuannya dan keserakahannya semua terungkap. Bukan aku merusak Lan Wang, tapi setelah aku pergi, kalian menunjukkan wajah asli. Para wartawan bisa bersaksi. Pak Le, Ren Wang Pharma, Department R&D kami. Setiap tahun mengeluarkan 2 obat baru, pendapatan meningkat 3 kali lipat. Dan sejak Wang Yan wakil direktur R&D mengambil alih, tidak ada obat baru dihasilkan. Dan memindahkan dana riset untuk bermain saham dan merugi. Ini menyebabkan kesulitan perusahaan. Bu Li King, tanggapan terhadap kesaksian Ketua Zhao, apakah percaya kejatuhan Wang disebabkan Leo? Spesifik penyalahgunaan dana riset Berapa besar? Penyalahgunaan dana oleh Ren Wang. Berapa jumlah spesifiknya? Leo, jangan berlebihan. Aib keluarga tidak boleh disebarluaskan. Kamu menggiring masalah keluarga kami di depan media, ingin kami jatuh agar bisa menguasai pasar obat Jiangcheng. Jangan berpura-pura mulia. Bukankah kamu adalah orang picik yang menghalalkan segala cara demi keuntungan? Menghalalkan segala cara demi uang? Kami tim bekerja siang malam, mengembangkan obat baru senilai miliaran dolar. Menurutmu, disebut menghalalkan cara? Jangan berpura-pura. Dulu, kamu mencuri kalung Gyoku di keluarga Wang. Orang sepertimu yang dari kecil sudah tak jujur, jangan kira setelah pakai jas dan bicara tentang orang tua. Sok suci munafik. Pengembangan obat yang kulakukan. Bukan untuk cari uang, oke? Kalau begitu, seperti yang kamu bilang, orang jahat menghalalkan segala cara demi uang. Jadi hari ini, saya akan di hadapan media, di depan penonton, mengumumkan, obat baru An Group, Gula Sembuh 1, akan diluncurkan akhir tahun ini. Semua pasien dapat menggunakan secara gratis. Astaga. Ini pertama kali saya melihat perusahaan beretika. Obat baru dikembangkan dengan biaya miliar, Diberi gratis kepada pasien. Inilah hati nurani seorang tabib. Direktur Li mengerahkan hatinya untuk pengembangan. Keluarganya mengatakan, Keluarga itu berbohong mencemarkan nama baik Direktur Li. Merekalah yang sebenarnya menghalalkan segala cara. Sekarang kamu masih bisa bilang aku mencuri demi uang. Orang seperti aku butuh mencuri kalungmu untuk uang. Tapi jelas aku. Aku, Leo, selalu berbuat terang dan jujur. Jika bukan aku, jangan coba-coba mencemari nama baikku. Kalian bisa pergi. Jangan nanti aku panggil orang buat usir kalian, malu sendiri nanti. Sudahlah Kak, jangan mempermalukan diri lagi. Kita tidak bisa melawannya. Mohon maaf atas kebisingan tadi. Baru saja hanya keributan kecil. Sekarang mari kita kembali ke pokok acara ini. Kepala tim penelitian kami, Bapak Zhao Deking, akan menjelaskan secara rinci tentang komponen inti dan efek dari Tangyu nomor 1, agar semua tahu apa yang bisa dibawa obat baru ini bagi pasien. Kepada teman-teman media dan penonton, inti dari Tangyu nomor 1 adalah hasil kerja keras tim kami yang tak terhitung banyaknya malam. Bekerja lembur yang tak terhitung banyaknya, hanya untuk merumuskan rencana penelitian dasar. Baru selesai mengatasi kekacauan, menghindar mencari udara segar? Maaf, tidak berkonsultasi denganmu.
Memberikan pasien gratis melibatkan investasi miliaran rupiah. Jika ada keberatan terhadap saya, atau jika ada keraguan dari pihak Dewan Direksi, semua tanggung jawab dan kompensasi akan saya tanggung sendiri. Yo, kamu benar-benar meremehkan saya Ini, maksudnya apa? Saya berinvestasi di Yoan Biotech untuk mengembangkan obat dan menyembuhkan lebih banyak pasien. Kamu juga selalu menegaskan hal itu. Tujuan pengembangan obat. Aku senang sekali, mana mungkin aku punya masalah. Kupikir, kamu akan khawatir tentang arus kas perusahaan. Masalah arus kas sudah aku siapkan rencana sebelumnya. Keuntungan investasi, Tomorrow Med, dimaksudkan untuk amal. Sekarang bisa digunakan memberikan obat gratis, 1 langkah 2 tujuan. Melakukan hal yang benar-benar berarti bersama denganmu lebih berharga daripada berapa uang yang kita dapatkan. Sekarang kelihatannya, kita memang salah menuduh anak itu Xiao You sebelumnya. Hari ini aku mengirim seseorang ke laboratorium untuk memeriksa rekaman video 3 tahun terakhir. Anak itu Xiao Yan memang memiliki karakter baik, sangat buruk. Beberapa tahun ini, Xiao Yan hampir tidak pernah ke laboratorium tapi di depan saya selalu bilang Xiao You malas tidur terbalik fakta dan mencemarkan nama baik, kami percaya padanya. Sao deking mereka. Semua sudah bekerja dengan saya lebih dari 10 tahun, mereka tidak akan berbicara bohong. Saya lebih suka percaya Xiao yang hanya sementara bingung daripada saya merawat serigala yang suka berbohong lebih baik daripada mengakui saya banyak berhutang pada Liu. Kita semua salah. Kita percaya kata-kata anak angkat menganggap anak kandung sendiri sebagai beban, sebagai biaya beban. Saya bahkan memaksanya keluar ke dapur untuk makan, sisa mendorongnya menyerahkan hasil riset, membuat perjanjian putus hubungan, mengusirnya dari rumah. Kenapa saya sebodoh itu? Semua salah kita. Mata kita buta dan hati kita bodoh. Tak heran Liu tidak menganggap kita semua ini membuat keluarga Wang jadi begini. Kamu bilang, Langsung ke Xiao. Mengakui kesalahan. Usir Wang Yan dari rumah. Apakah Xiao You akan kembali pada kita? Saya rasa bisa, nanti saya akan cari orang untuk mengalihkan saham ke Xiao. Kalian berani untuk Liu untuk mengusir saya. Jangan harap. Saya merasa tidak nyaman, saya mau istirahat di kamar. Hari ini bagaimanapun, kalian harus menemukan Liu untuk saya. Obat. Obat tekanan darah, orangnya di mana? Ada orang? Bu, kamu baik-baik saja? Untung aku dengar keributan, aku sudah siapkan obat untukmu. Kamu memang perhatian. Kamu kasih aku. Obat apa yang kasih aku? Kenapa aku merasa tidak nyaman? Obat untuk mengantarmu pergi ke akhirat. Bu, bukankah kau dan ayah ingin mengusirku dan membawa Liu kembali? Aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Xiao Yan. Tapi aku ini ibumu. Kamu. Bagaimana bisa kamu melakukan ini dan mencelakaiku? Ibu, kamu ingin mengusirku dari keluarga Wang dan memutus jalan hidupku, maka aku harus mengirimkanmu ke akhirat dulu. Setelah kamu dan ayah meninggal, harta dan perusahaan keluarga Wang akan jadi milikku semua. Hahaha. Ibu, waktunya minum obat. Jangan pura-pura baik di sini. Aku tidak ingin dirawat. Panggil Xiao Yan kemari. Xiao Yan pergi keluar dengan teman-temannya. Sebentar nggak bisa pulang. Bu, juga anakmu kan? Kenapa saya nggak bisa? Bagaimana kamu dibandingkan dengan Xiao Yan? Saya takut kamu meracuni saya. Kamu yang dari panti asuhan, kampungan. Ada niat buruk apa nih? Ada niat buruk apa nih? Ada niat buruk apa nih? Saya nggak berani dipelihara sama kamu.
Jadi Bu, jangan lupa minum obat ya. Pagi 1, malam 1. Jangan salah dosisnya. Aku sudah tulis waktu minum obat dan dosisnya di kertas catatan. Tempel di kepala tempat tidurmu. Akan langsung terlihat. Xiao Xiao. Ini salah Mama. Tenanglah pergi, aku akan jaga ayah dengan baik. Juga akan melindungi Rensong Parma yang hanya milikku. Kamu tidak enak badan, bagaimana rasanya sekarang? Bu, kamu baik-baik saja. Bangunlah, Bu. Jangan buat aku takut. Bu. Apa yang terjadi? Bicaralah, ini. Apa yang terjadi? Kek. Aku juga tidak tahu. Saat aku datang, ibu sudah meninggal. Maaf, Bu. Aku seharusnya datang lebih awal. Kamu pasti baik-baik saja. Apa yang sebaiknya kita lakukan? Aku tidak akan punya ibu lagi. Wang Yan. Bagaimana ibu meninggal? Apa kamu benar-benar tidak tahu apa-apa? Kek. Maksudmu apa sih? Apa maksudmu? Aku tidak mengerti. Ibu, Tidak mengerti. Wang Yan. Setengah jam yang lalu. Terekam oleh kamera Jelas sekali. Apalagi alasanmu? ini. Bagaimana mendapatkan rekaman? Apakah kamera keamanan ada di ruang tamu dan lor? Aku merasa ada yang aneh padamu sejak pertemuan pertukaran medis terakhir. Memasang kamera tersembunyi di kamar orang tua dan sudut tangga. Tidak pernah menyangka. Mereka merekam bukti bahwa kamu membunuh ibumu. Xiao Yan, apa benar yang dikatakan sia-sia? Kamu membuat ibumu mati? Kak, kenapa kamu melakukan itu? Itu kan ibu kita. Iya, lalu kenapa? Kalau bukan karena dia mengusirku dari keluarga Wang, aku telah berkorban banyak untuk keluarga Wang. Dia ingin menghentikan hidupku. Seharusnya itu milikku. Pak Polisi, apakah Anda sudah sampai? Wang yang telah mengaku, dia membunuh ibuku. Cepat datang ke sini sekarang. Tidak. Pewaris keluarga Wang, kamu tidak bisa menangkapku. Ayah, kakak, tolong. Aku nggak mau ditangkap. Tolong aku. kenapa kamu datang? Ini penyerahan saham Renwang Pharmaceutical. Aku sudah tanda tangan, tinggal kamu tanda tangan nanti. Keluarga Wang nantinya jadi milikmu. Serahkan keluarga Wang padamu. Keluarga Wang tidak rusak di tanganku. Baiklah. Setuju akuisisi Renwang Pharmaceutical. Namun tidak bagi keluarga Wang. Saya akan mengintegrasikan kedua perusahaan untuk memajukan penelitian dan pengembangan. Terus lakukan hal-hal yang berarti bagi pasien. Wang Yan telah dijatuhi hukuman mati. Ini akan dilaksanakan minggu depan. Ayah keduanya bingung. Ayah turut berduka cita atas kehilanganmu. Biarkanlah masa lalu berlalu. Saat ini, fokus pada penelitian dan pengembangan. Dendam lama sudah tidak penting lagi. Baik-baik. Ibumu sudah meninggal. Jika kamu bisa memaafkan ayah, nanti kalau ada waktu, datanglah dan jenguk ayah. Meskipun hanya sebentar, tidak apa-apa. Liu. Kabar baik. Aplikasi IPO Yoan Biotech baru saja disetujui oleh komisi. Kita akan segera jadi perusahaan publik. Hebat sekali. Kita bisa kumpulkan lebih banyak dana, memperluas tim riset, dan melakukan lebih banyak hal berguna.
Paman, bulan depan aku dan Leo akan menikah. Datang memberikan pemberkatan pernikahan. Ya, kita sekeluarga juga perlu berkumpul dengan baik. Aku boleh datang? Jika kamu ingin datang, datanglah. Kalau tidak ingin, tidak apa-apa. Aku pasti datang. Melihat kalian menikah, ayah akan merasa tenang.